Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sony Tampu Bolon. NIM saya 61933111043. Saya dari PJKR 3E 2019 Universitas Negeri Medan. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Berikut akan saya lakukan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu, setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. Karakteristik pembelajaran. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Rincian gradasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut. Sikap menerima, pengetahuan mengingat, keterampilan mengamati. Sikap menjalankan, pengetahuan memahami, keterampilan menanya. Sikap menghargai, pengetahuan menerapkan, keterampilan mencoba. Sikap menghayati, pengetahuan menganalisis, keterampilan menalar. Sikap mengamalkan, pengetahuan mengevaluasi, keterampilan menyaji. Perencanaan pembelajaran. Desain pembelajaran. Pertama, silabus. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau kita sering sebut dengan RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk pertemuan atau lebih. Ketiga, prinsip penyusunan RPP. Dalam menyusun RPP, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Perbedaan individual pertama, perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, nama, nilai individu, dan lingkungan peserta didik. Kedua, partisipasi peserta didik. Ketiga, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian peserta didik. Keempat, pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Pemberian umpan. Kelima, pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP. Membuat rancangan program pemberian umpan baik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satuan keutuhan pengalaman belajar. Ketujuh, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keberagaman budaya.
Ke-8, penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematif, efektif, sesuai dengan situasi dan kondisi. Pelaksanaan pembelajaran. A. Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran. Pertama, alokasi waktu jam tatap muka pembelajaran. Kedua, rombongan pembelajar. Ketiga, buku teks pelajaran. Keempat, pengelolaan kelas dan laboratorium. B. Pelaksanaan pembelajaran. 1. Kegiatan pendahuluan. 2. Kegiatan inti atau sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ketiga, kegiatan penutup. Penilaian proses dan hasil pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik atau authentic assessment yang menilai kesiapan peserta didik, proses dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring pada aspek sikap. Hasil penilaian otentik digunakan guru untuk merencanakan program perbaikan atau remedial, pembelajaran, pengayaan, atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pendidikan. Menggunakan alat, lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan, anekdot, dan refleksi. Pengawasan proses pembelajaran. Pertama, prinsip pengawasan. Kedua, sistem dan entitas pengawasan. Ketiga, proses pengawasan. Pemantauan, supervisi, pelaporan, tindak lanjut. Baiklah, demikianlah hasil dari presentasi saya tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Apabila ada kekurangan dari penjelasan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.